Halo, selamat pagi semuanya. Materi kita hari ini adalah kebugaran jasmani. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Ini adalah bagian dari latihan kebugaran jasmani. Kita akan membahas tentang latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Oke, yang pertama, latihan daya tahan. Daya tahan merupakan kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Daya tahan tubuh berguna menopang berbagai gerakan pada setiap otot dan tulang. Daya tahan tubuh dapat ditingkatkan dengan latihan secara rutin. Latihan daya tahan dapat dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Latihan harus diselingi dengan istirahat yang cukup. Latihan daya tahan tubuh terdiri atas latihan ringan, sedang, dan tinggi. Dalam melakukan latihan daya tahan, sebaiknya diawali dengan pemanasan 5 menit, latihan inti 15-30 menit, dan pendinginan 5 menit. A. Lari. Lari adalah olahraga yang banyak membutuhkan energi, sekaligus olahraga yang paling mudah dan ringan untuk dilakukan di mana saja, tanpa biaya. Lari sebaiknya dilakukan pada pagi hari, saat udara masih segar dan belum tercemar polusi, sehingga baik bagi pernapasan. Ketika berlari, jantung dan paru-paru bekerja secara optimal. Aliran darah yang dipompa jantung semakin lancar, begitu juga dengan oksigen dalam tubuh yang disalurkan paru-paru. B. Bersepeda. Bersepeda dapat meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Ketika kaki mengayuh sepeda, saat itu pula jantung berdetak, memompa darah sesuai irama kayuhan kaki. Semakin cepat kaki mengayuh, maka semakin cepat pula jantung berdetak. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita dapat menggunakan sepeda statis untuk berolahraga sepeda, karena dapat dilakukan di dalam ruangan, di rumah, dan kecepatan serta tekanan dalam kayuhan dapat disesuaikan dengan kemampuanmu sendiri. C. Skipping atau loncat tali. Skipping merupakan salah satu olahraga yang dapat membuat jantung sehat dan aliran darah semakin lancar. Kamu dapat menggunakan karet gelang yang dirangkai sedemikian rupa untuk membentuk tali yang panjang agar dapat digunakan untuk melakukan skipping. Lakukanlah lompat tali ini dengan kaki lurus dan berjinjit. D. Renang. Renang adalah olahraga yang dapat melatih pernapasan, sehingga oksigen dapat disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah yang dipompa jantung. Olahraga renang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dari 4 olahraga tadi, mana yang sering kalian lakukan? Berlari, bersepeda, loncat tali, dan renang, semuanya dapat melatih daya tahan tubuh kita. Yang kedua, latihan kekuatan. Kekuatan dilakukan oleh otot dan tulang dalam mengatasi tahanan atau beban yang ada. Kekuatan sangat penting karena sebagai penggerak dan pencegah cedera. Latihan kekuatan dapat dilakukan 3-4 kali dalam seminggu dan diselingi istirahat yang cukup. Intensitas latihan diawali dari yang ringan, sedang, dan berat. Latihan kekuatan diawali dengan pemanasan selama 5 menit, latihan inti 5-10 menit, dan pendinginan selama 5 menit. Ada beberapa latihan kekuatan. A. Push up. Latihan push up berguna untuk melatih kekuatan lengan dan bahu. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Posisi tidur telungkup, kedua kaki rapat dan lurus ke belakang. 2. Kedua siku ditekuk dan telapak tangan menapak di lantai. 3. Badan diangkat ke atas sehingga kedua tangan lurus dan badan bertumpu pada ujung kaki. Untuk perempuan, bertumpu pada lutut, jadi lutut, tubuh, dan kepala dalam satu garis lurus. 4. Badan diturunkan kembali dengan cara menekuk lengan. 5.
Saat turun, posisi kepala, badan, dan kaki tetap lurus. 6. Ulangi gerakan ini sampai beberapa kali. Lihatlah pada gambar di kanan atas kalian. Pertama, posisi push up untuk laki-laki. Dan gambar yang kedua, posisi push up untuk perempuan. B. Sit up. Cara melakukan sit up adalah sebagai berikut. 1. Posisi awal tidur telentang. Kedua lutut ditekuk dan kedua tangan berada di belakang kepala. 2. Angkatlah badan ke atas dengan kedua tangan tetap di belakang kepala. 3. Turunkan badan sehingga kembali ke posisi semula. 4. Ulangi gerakan ini beberapa kali. Lihatlah contoh pada gambar di bawah ini. C. Naik turun bangku. Gerakan ini sangat bermanfaat untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot kaki. Berikut cara melakukannya. Berdiri tegak menghadap bangku. 2. Salah satu kaki dinaikkan ke bangku, kemudian disusul kaki satunya. 3. Kaki diturunkan secara bergantian. 4. Gerakan diulang-ulang sesuai kemampuan. Jika tidak ada bangku, kalian bisa menggunakan box atau kotak. 3. Latihan kelenturan. Kelenturan adalah kemudahan otot dan sendi dalam bergerak secara leluasa. Tubuh yang lentur membuat resiko cedera semakin kecil. Latihan kelenturan bertujuan agar otot-otot dan sendi tidak kaku. Latihan kelenturan dapat dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Latihan kelenturan diawali dengan intensitas ringan. Setelah terbiasa dengan intensitas ringan, ditingkatkan ke sedang, lalu berat. Lama latihan kelenturan sekitar 15-20 menit dan disesuaikan dengan kemampuan kondisi tubuh. A. Latihan kelenturan otot leher. Latihan ini berguna untuk meningkatkan kelenturan otot sendi leher. Berikut langkah-langkahnya. 1. Berdiri tegak dengan kaki rapat, kedua tangan diletakkan di pinggang. 2. Tengokkan kepala ke arah kanan dan kiri sebanyak 2 kali 4 hitungan. 3. Anggukkan kepala ke arah atas dan bawah sebanyak 2 kali 4 hitungan. 4. Miringkan kepala ke kanan dan ke kiri sebanyak 2 kali 4 hitungan. Lihatlah pada gambar di atas. B. Latihan kelenturan sendi bahu. Latihan ini berguna meningkatkan kelenturan sendi bahu. Sendi bahu sering digunakan dalam berbagai aktivitas, seperti mengangkat benda. Berikut langkah-langkahnya. 1. Kedua kaki dibuka selebar pinggang. Kedua tangan direntangkan ke samping. 2. Putar kedua lengan secara perlahan, kemudian semakin cepat. Putar dalam 1 kali 8 hitungan. 3. Kemudian, kedua tangan diputar ke depan dan ke belakang sebanyak 2 kali 4 hitungan. Lihatlah pada gambar di samping. C. Latihan kelenturan otot pinggang dan perut. Jika ingin meningkatkan kelenturan otot pinggang dan perut, lakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Berdiri tegak dan kaki dibuka selebar pinggang. 2. Kedua tangan diletakkan di pinggang, kemudian liukan badan ke samping kanan dan kiri. Kedua tangan tetap di pinggang. 3. Lakukan gerakan yang sama, tetapi kedua tangan diangkat lurus ke atas. Lihatlah pada contoh gambar di samping. B. Pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Pengukuran berguna untuk mengetahui kondisi kebugaran jasmani. Hasil pengukuran juga berguna untuk mengetahui keberhasilan latihan yang sudah kalian lakukan. Manfaat yang diperoleh dari pengukuran kebugaran jasmani adalah 1. Menentukan kondisi fisik, kalian bugar atau tidak. 2. Mengetahui perkembangan fisik. 3. Mengukur kemampuan fisik. 1. Menghitung denyut nadi. Untuk mengetahui batasan aktivitas fisik dilakukan dengan cara menghitung denyut nadi. Denyut nadi menggambarkan berapa kali jantung berdetak per menitnya.
Denyut nadi normal pada usia 12-15 tahun sekitar 60-119 kali per menit. Denyut nadi tersebut dapat kamu jadikan acuan dalam menentukan batasan kemampuan olahraga. Jika denyut nadi kalian sudah di atas normal, maka berhentilah untuk melakukan aktivitas fisik, karena itu dapat membahayakan tubuh kalian. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung denyut nadi. Yang pertama, A. Menghitung denyut nadi di leher. 1. Pegang nadi di sekitar leher. 2. Gunakan jari telunjuk dan tengah. Sentuh dengan tekanan rendah dan rasakan ada denyutan. 3. Hitung jumlah denyutan selama 15 detik. Kemudian jumlah denyutan tersebut dikalikan 4. Dengan cara ini kita dapat mengetahui jumlah denyut nadi dalam 1 menit. B. Menghitung denyut nadi di pergelangan tangan. Yang pertama, letakkan jari telunjuk dan tengah di pergelangan tangan bagian dalam. 2. Tekan secara perlahan sampai merasakan denyutan. 3. Hitung denyutan selama 15 detik. Denyutan yang diperoleh dikalikan 4, maka kamu akan memperoleh denyut nadi dalam 1 menit. 2. Menghitung kekuatan. Untuk mengetahui kekuatan tubuhmu dapat diukur dengan melakukan push-up. Push-up merupakan latihan untuk meningkatkan kekuatan tubuh bagian atas. Berapa jumlah push-up yang kamu lakukan dalam 1 menit? Apa bisa lebih dari 20, 30, atau bahkan 40? Kekuatan setiap orang berbeda-beda. Jika kamu dapat melakukan push-up 10 kali dalam satu waktu, maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Dan jika kamu ingin meningkatkan kekuatan, maka kamu harus rajin berlatih. Kekuatan tubuh bagian atas sangat baik jika kamu dapat melakukan push-up dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Selanjutnya, yang ketiga, menghitung kelenturan. Kelenturan tubuh dapat dikatakan baik jika dapat mencium lutut dalam waktu tertentu, misalkan 60 detik. Jika dapat mencium lutut dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka kelenturan tubuh dalam kategori sedang. Semakin lama waktu dalam mencium lutut, maka kelenturan tubuh semakin baik pula. Pengukuran kelenturan sebagai berikut. A. Posisi awal duduk dan kedua kaki rapat lurus ke depan. B. Kedua tangan lurus ke atas. C. Badan ditundukkan ke arah depan sampai mencium lutut. D. Kedua tangan berpegangan pada ujung kaki. E. Pertahankan sampai beberapa saat. Lihatlah contoh pada gambar di atas. Nah, sekarang kalian praktikkan gerakan-gerakan tersebut dengan baik dan benar. Dan jangan lupa lakukan cara pengukurannya juga. Terima kasih, selamat berlatih.